Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai kegiatan kita pada hari ini untuk menjadi coach dan coachee pada kegiatan hari ini. Di kasus 1 itu silakan diserahkan kepada Ibu Rahmi sebagai coachnya. Dan coachingnya itu Bu Fitria, sedangkan saya sendiri terima sebagai kasih. pengamat. Silakan Ibu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada teman kelompok saya, Ibu Fitria dan Ibu Ria Mariati. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan proses coaching, yaitu kasus 1. Di sini saya sebagai coach, Bu Fitria sebagai coachee, dan Ibu Ria sebagai pengamat. Ayo kita mulai, silahkan Ibu Fitria. Baik Ibu Rahmi, terima kasih. Percakapan kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Rahmi. Ya. Waalaikumsalam Nak, silahkan masuk Nak. Apa kabarnya Fitria? Fitria sehat kan Nak? Sehat Bu? Alhamdulillah. Nak, mengapa ya? Ibu lihat Fitria melamun aja dari tadi, seperti kebingungan. Ada apa Nak? Iya Bu, saya bingung nih Bu. Mengapa Nak? Kok Fitria bisa bingung? Itulah Bu, saya mau cerita nih Bu, tapi sama siapa ya Bu? Apakah Bu Rami ada waktu buat saya? Bisa Nak, Ibu siap kok mendengar ceritanya Fitria. Makanya Fitria Ibu panggil Nak ke sini. Ini Bu, saya tadi dipanggil sama wali kelas saya loh Bu. Saya itu disuruh pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten lagi Bu. Alhamdulillah Nak, bagus Bu tuh Fitria, Ibu senang mendengarnya. Tapi Bu, saya ragu loh Bu. Kayaknya saya kurang yakin kalau saya bisa loh Bu. Loh, kenapa Nak? Saya kurang percaya diri Bu. Bahasa Inggris saya
kurang bagus, Bu. Oh, begitu ya, Nak. Fitria selama ini pernah ikut lomba pidato enggak, Nak? Pernah sih, Bu, waktu kelas 3 dulu sekali. Tapi pidato dalam bahasa Indonesia, Bu, bukan bahasa Inggris. Jadi lomba kemarin Fitria dapat juara dalam lomba tersebut enggak, Nak? Alhamdulillah, Bu. Kemarin Fitria dapat juara 1 malahan, Bu. Alhamdulillah, luar biasa Fitria ya. Kamu punya potensi yang bagus, Nak, dalam pidato. Pelajaran bahasa Inggris bagaimana yang menurut kamu, Nak? Saya sangat suka, Bu, tapi bahasa Inggris saya masih belum bagus loh, Bu Rani. Begitu ya, Fitria. Itu pun menurut Ibu sudah luar biasa loh, Nak. Kita tahu setiap kita pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tapi Fitria udah cukup berpotensi kok, Nak. Kalau Ibu dengar dari pembicaraan Fitria, mungkin wali kelas Fitria sama pandangannya dengan Ibu. Baiklah, Bu. Sekarang saya paham mengapa wali kelas menyuruh saya untuk ikut lomba pidato tersebut. Nah, jadi sekarang menurut Fitria, apakah Fitria tetap lanjut ikut lomba itu, Nak? Insya Allah lanjut, Bu. Betul, bagus sekali. Keputusan yang tepat itu Fitria. Lalu apa yang akan Fitria lakukan, Nak? Setelah ini saya langsung menjumpai wali kelas saya, Bu, bahwa saya bersedia ikut lomba. Setelah itu saya akan membuat rencana persiapan lomba pidato loh, Bu. Terus apa lagi, sayang? Belajar lebih giat lagi, Bu. Fitria, betul, Nak. Menurut kamu, siapa yang bisa membantu kamu nanti, Nak? Guru bahasa Inggris saya, Bu. Tadi kata Ibu Wali kelas, saya, beliau bersedia loh, Bu, membantu saya. Bagus sekali, Nak. Ibu bangga serta mendoakan kamu sukses dalam pidato tersebut, Nak. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu Rahmi, atas waktu dan dukungan yang Ibu berikan sama Ria. Sudah merasa agak lega sedikit, Bu, Ria. Makasih ya, Bu. Sama-sama, Nak. Semangat ya, sayang. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin Fitria ceritakan sama Ibu, Nak? Nggak ada lagi, Bu. Kayaknya udah cukup. Makasih ya, Bu. Fitria permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Rahmi. Iya, sayang. Waalaikumsalam, Nak. Hebat sekali, kita tadi sudah dapat melakukan coaching yang pertama, kasus yang pertama ya. Sudah, kalau dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, untuk tujuan sudah dapat ya, sudah kita tahu apa tujuan dari pembicaraan kita ini.
Terus untuk menggali proses yang terjadi pada koci sudah bisa dilakukan oleh coach kita. Terus coach kita juga sudah membantu mengarahkan apa yang harus diambil oleh coach kita, dan coach kita juga sudah mengajak untuk memutuskan komitmennya apa untuk setelah melakukan coaching ini. Oke, terima kasih Ibu pengamat, Ibu Ria Mariati. Iya, luar biasa, hebat. Rekan-rekan kita dalam kegiatan kali ini di kasus 2, Bu Fitria sebagai coachnya, saya sebagai coachi, dan Ibu Rahmi sebagai pengamat. Mari kita. Oke, terima kasih Ibu Ria Mariati. Baiklah. Di kasus yang kedua ini saya akan memperagakan bersama rekan-rekan saya, Ibu Ria Mariati, baik kasus 2. Baik, teman rekan sejawat, kita mulai aja percakapannya ya. Nah, alur cerita di sini diceritakan dalam situasi anak-anak sedang belajar SPDP di kelas 4 SD. Nah, bertepatan pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Ria, nanti jam istirahat kamu tolong ibu ya membawakan prakarya teman-teman kamu ini. Oke, Bu. Ria, sini taruh prakaryanya nak di meja ibu. Ya, Bu. Ria, boleh ibu bertanya sebentar? Akhir-akhir ini ibu sering melihatmu kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Apa ada masalah yang ada di pikiran kamu, nak? Boleh, Bu. Akhir-akhir ini saya selalu tidak fokus, Bu. Saya selalu memikirkan sesuatu hal. Kenapa ya Pak Budi selalu menyindir saya jika sedang belajar matematika? Menyindir? Coba ceritakan lebih dalam lagi sama ibu dan perasaan yang kamu alami sekarang ini. Kenapa Ria sampai berpikiran seperti itu, sayang? Iya, Bu. Soalnya Pak Budi sering bilang sama teman-teman di kelas seperti ini, Bu. Les matematika itu sangat penting. Sangat penting loh buat kamu. Bisa melatihmu memahami cara mengerjakan latihan-latihan. Jadi kalau tidak ikut les matematika, rugi loh. Karena kamu nanti tidak paham mengerjakan latihan-latihan. Setiap ngomong begitu, mata Pak Budi pasti tertuju ke saya, Bu. Terus, pendapat Ria gimana? Ada benar juga sih, Bu, yang Pak Budi katakan bahwa les matematika itu penting. Lalu, kenapa Ria tidak datang les matematika, nak? Sepertinya datang pun saya untuk les itu tidak ada gunanya, Bu. Tetap aja saya dikasih nilai jelek. Sepertinya Pak Budi tidak suka sama Ria, Bu. Ya Allah, nak. Jadi menurut Ria, tujuan pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Membicarakan bagaimana, Bu, solusinya yang tepat agar Pak Budi tidak lagi menyindir saya dan tidak lagi memberi saya nilai jelek. Nah, kalau begitu yang Ria katakan, coba bilang ke ibu. Apa sih yang menjadi hambatan Ria untuk datang les?
Begini, Bu. Lesnya diadakan sore pukul 4. Sementara saya pada jam itu harus kursus berenang, Bu. Karena saya ingin jadi atlet renang, Bu. Lalu, bagaimana pendapat Ria? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah harus les matematika atau kursus renang? Iya, Ibu. Dua-duanya penting bagi saya. Tapi saya belum bisa membagi waktunya. Karena lesnya bersamaan, Bu. Hayo, kalau seperti itu, bagaimana cara Ria mengatasinya? Mungkin saya harus membicarakannya sama Pak Budi, Bu. Agar saya dimajukan jam lesnya. Supaya saya bisa ikut les sama beliau dan tidak bentrok. Ide cemerlang. Nah, gimana tindak lanjut yang akan Ria lakukan setelah membicarakan ini dengan Ibu? Iya, Bu. Saya akan menemui Pak Budi dan segera membicarakan hal ini agar Ria bisa ikut les dengan Pak Budi. Betul sekali. Memang harus begitu dong sayang. Kita harus selalu berusaha untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Ibu juga memahami sikon Ria memang sulit ya nak, karena kamu harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Salut Ibu. Kamu mau mengatakan masalahmu ini dengan Pak Budi mengenai alasanmu kenapa tidak ikut les matematika dengan beliau. Ibu percaya pasti Pak Budi memahami apa yang kamu alami selama ini. Pak Budi pasti mau mempercepat jam les buat kamu. Aduh, saya jadi malu, Bu. Terima kasih atas arahannya ya, Bu. Sekarang saya sudah tahu apa yang mesti saya lakukan supaya bisa mengatasi masalah ini. Oke cantik, semangat ya. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, Ria temui Pak Budi dulu ya, Bu, untuk membicarakan hal ini. Baiklah sayang, tapi ingat ya, kamu harus tetap semangat. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ya, terima kasih. Sudah bagus, sudah oke. Cuman di pertanyaan ini, Coach sudah mengantarkan jawaban nih kepada anak. Jadi sudah di pertanyaan ini, Coach sudah mengantarkan jawabannya kepada anak. Jadi anak kurang kelihatan mencari solusinya sendiri. Pertamanya seperti katakan sudah oke. Baik, silakan Bu Rahmi dibuka. Baik, kita mulai depan kita. Assalamualaikum. Lagi sibuk ya Bu Ria? Waalaikumsalam. Bu Rahmi, enggak lagi sibuk kok. Hanya lagi menilai tugas anak. Silakan duduk Bu Rahmi. Makasih Bu Ria. Aduh, kenapa wajahnya ditekuk? Seperti ada masalah berat nih. Kenapa nih? Iya Bu Ria, saya ingin bercerita sebetulnya. Saya lagi bingung nih dengan masalah saya ini. Bingung? Kenapa bingung?
Apa masalahnya? Iya nih Bu Ria, masalahnya berat menurut saya, tapi saya segan mau cerita. Ibu mau bercerita sama saya? Insya Allah saya akan jaga kerahasiaannya. Baik Bu, saya akan cerita ke Bu Ria. Begini Bu Ria, saya tadi mengajar di dalam kelas. Kebetulan ada pengawas yang masuk ke dalam kelas supervisi. Beliau menegur saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Namun saya menggunakan buku sumber belajar yang lain. Karena hati saya tidak menerima, Bapak itu menegur saya seperti itu. Saya menjawab, saya akan tetap memberikan materi menggunakan buku penunjang. Yang menurut saya, ya cocok saya gunakan. Yang paling penting, tetap mengacu kepada kurikulum. Sepertinya Bu, Bapak itu tersinggung. Mungkin karena raut wajah Bapak itu langsung berubah ketika saya berkata seperti itu Bu. Oh, begitu ya. Lalu, menurut Bu Rahmi bagaimana? Bagaimana caranya Bu Rahmi bisa menghadapi masalah ini? Ya itu tadi Bu, saya memang udah benar-benar udah marah duluan. Akhirnya terlontarlah kata-kata saya yang agak keras begitu seolah-olah saya menggurui pengawas tersebut. Jadi menurut Bu Rahmi, menurut Bu Rahmi ini apa yang akan dilakukan setelah ini? Kalau menurut saya, sepertinya saya akan meminta maaf kepada Bapak pengawas. Dan memang seharusnya saya tetap menggunakan buku teks, meskipun saya juga menggunakan buku penunjang lainnya. Nah, saya rasa itu sudah tepat Bu Rahmi. Karena Bu Rahmi tetap bisa memberikan ilmu dengan buku penunjang yang Bu Rahmi suka, namun tetap menggunakan buku teks sebagai penunjang lainnya. Iya Bu, dan sepertinya saya harus merubah karakter saya ini agar mau menerima masukan dari orang lain. Nah, benar itu Bu Rahmi. Sekarang bagaimana perasaan Bu Rahmi setelah bercerita dengan saya? Alhamdulillah saya merasakan longgar lah di dada saya ini Bu. Jadi lega lah karena sudah bercerita dengan Ibu Ria. Syukurlah. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya Bu. Sama-sama Bu Rahmi. Baiklah Bu, silahkan dilanjutkan mengoreksinya. Saya kembali ke kelas saya dulu ya Bu ya. Baiklah Bu Rahmi. Mantap. Mantap. Kasus 3 luar biasa. Luar biasa. Baik, kami saya sebagai tim pengamat dari kasus yang 3 ini sedikit memberikan pengamatan saya terkait kasus yang dibawakan oleh Ibu Rahmi dan Ibu Ria. Yang pertama saya ingin berkomentar mengenai tujuan ya. Nah, dari tujuan yang dibawakan sama aktor Ibu Ria sama Ibu Rahmi itu sudah nampak dari tujuannya, yaitu tentang kekhawatiran Bu Ria terkait pengawas yang masuk ke kelasnya ya. Nah, jadi salah satu tujuannya itu sudah tersampaikan tadi, bahwa kekhawatiran dia saat pengawas itu datang, mungkin dia merasa tidak suka ya sama Bu dengan tindakan yang dilakukan. Kemudian yang komentar saya yang kedua yaitu mengenai identifikasi. Nah, di sini sudah terlihat ya pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching ya. Coaching. Nah, coaching apa? Coaching ya. Coaching yang lagi menghadapi masalah. Oke, itu udah terlihat ya. Udah terlihat dari pertanyaan-pertanyaan, kemudian pembalik antara coach dan coaching itu udah terjadi. Yang ketiga sudah terlihat tadi dari
rencana aksi. Dari percakapan tadi itu sudah ada rencana aksi. Apa sih rencana yang akan dilakukan oleh si Koci? Nah, Koci sudah mengatakan bahwa dia akan Minta melakukan maaf. maaf pada pengawas ya. Nah, itu sudah merupakan reaksi rencana aksi yang dilakukan oleh Koci tersebut. Yang terakhir saya ingin berkomentar yaitu mengenai tanggung jawab tadi. Nah, udah terlihat tadi tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik baik mengenai komitmen Koci, kemudian dalam menjalankan rencana aksinya tadi. Si Koci tadi sudah berkomitmen mungkin ingin merubah sikapnya ya. Untuk minta maaf sama pengawas. Oke, luar biasa kasus yang ketiga ini antara Ibu Rahmi dan Ibu Ria. Luar biasa. Oke. Guru belajar, Murid merdeka. murid merdeka. Tergerak, Bergerak. menggerakkan.